terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu BEK 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melakukan pembelajaran pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yulisa SPDI dengan nomor induk mahasiswa 25104183387. Asal LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal di kelas 6 di SD Negeri Blamalau, Kecamatan Tangsih, Kabupaten Pidi, Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran dan ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, siapa yang mau bantu Ibu? Silakan ke depan. Maliki Elsa, silakan. Teman-teman, kita sebelumnya Dengan semua kata Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. ya, Maliki Elsa, terima kasih boleh ke depan. Baiklah anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia, sebelum kita memulai dalam pembelajaran, sebaiknya sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Mari sama-sama kita nyanyikan yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah penuhmu, marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Agisna, Hadir, Bu. Ahmad Al-Habsyi, Hadir, Bu. hadir semua hari ini nak? Hadir. Baik. Sebelumnya kita pernah membuat sebuah kesepakatan di dalam kelas, yang mana kesepakatan tersebut ada 6 poin. Siapa yang mau menyebutkan? Zaskia? Berpakaian rapi dan bersih. Datang tepat waktu. Yang ketiga, Berdoa sebelum kita selesai belajar. Saling menghormati, bersikap sopan dan santun. ya. Jaga kebersihan kelas. Terima kasih. Ada yang melanggar anak-anak Ibu? Ada yang mematuhi? Ada. Terima kasih anak-anak Ibu soleh dan solehah. Semoga menjadi anak yang sukses untuk masa depannya. Baik. Ada yang sarapan pagi ini? Ada yang makan snack? Snack apa yang kalian makan? Halal apa haram? Halal. Baiklah, kenapa kita harus makan yang halal? Karena halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, alangkah sebaiknya Ibu akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, menganalisis permasalahan konsumsi makanan dan minuman tidak halal di lingkungan sekitar. Yang keempat, merancang solusi kreatif untuk mengatasi masalah konsumsi makanan tidak halal. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kesehatan melalui konsumsi makanan halal. Ya, itu 6 poin tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebaiknya sebelum kita memasuki dalam materi
syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal dan haram dapat melekat pada dua hal. Yang pertama, perbuatan. Ada perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Misalnya, mencuri hukumnya haram. Yang kedua, benda. Ada benda yang dilarang atau diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Misalnya, susu sapi hukumnya halal dikonsumsi. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan berakibat dosa bagi yang mengkonsumsinya. Yang pertama, bangkai, darah, daging babi, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, diharamkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang diharamkan mengkonsumsi hasil korupsi, kejahatan, kemaksiatan, tercampur dengan barang yang najis atau materi yang diharamkan. Perkembangan teknologi pangan memunculkan banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan produk-produk yang sulit untuk dipastikan kehalalannya. Maka dari itu, terdapat titik untuk memastikan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, pilihlah bahan makanan dan minuman yang jauh dari unsur haram. Yang kedua, biasakan baca komposisi bahan pada kemasan. Yang ketiga, pilihlah tempat makan atau makanan kemasan dengan label halal. Baik, dari video yang ditampilkan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan ataupun gambar apa yang bisa kalian amati? Gambar apa yang kalian amati dari video ini? Halal dan haram. Apa pengertian daripada haram di sini? Haram adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Ya, haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Contohnya apa, nak? Babi. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan? Anjing. Anjing pada dasarnya adalah haram. Baik. Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan untuk kita mengetahui makanan tersebut haram ataupun halal. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Dari yang pertama kita lihat dari segi logo yang terdapat di kertas yang ada pada makanan. Yang kedua dari segi komposisi. Di saat kita makan sebuah makanan, maka harus kita melihat komposisi dari apa saja terbuat makanan tersebut. Paham, nak? Baik, ibu akan menjelaskan sedikit tentang masalah halal dan haram. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama hukum halal dalam Islam dan yang kedua tentang hukum haram dalam Islam. Yang ketiga, terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan minuman yang haram. Yuk pelajari lebih lanjut. 1. Hukum halal dalam Islam. Pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan ataupun dimakan tidak akan mendapat dosa. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran tentang masalah mengkonsumsi makanan halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebahagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Definisi daripada makanan halal. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Sedangkan makanan halal harus halal dalam mendapatkannya. Yang kedua, halal dalam zat makanan terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalil makanan halal. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88.
dan membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang minuman halal. Yang pertama, definisi daripada minuman halal. Minuman halal merupakan air yang kandungannya bersih. Minuman halal harus tidak tercampur dengan barang yang najis, tidak memabukkan, dan tidak membawa kemudaratan. Dalilnya yaitu wallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Kemudian contoh daripada air yang halal. Yang pertama, air yang bersumber dari mata air. Yang kedua, air kelapa. Yang ketiga, air susu dari hewan ternak yang halal. Yang keempat, air yang berasal dari hasil produksi. Logo daripada halal. Inilah contoh. Kemudian yang kedua, pengertian daripada haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada makanan haram, yang pertama haram dalam cara mendapatkannya. Yang kedua, haram dalam hal zat makanannya. Mendapatkannya yaitu makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara ataupun usaha yang haram. Contohnya adalah makanan yang didapatkan dari hasil riba, ataupun dari hasil korupsi, ataupun dari hasil mencuri ataupun menipu, ataupun dari cara menggunakan ataupun memakan harta anak yatim. Kemudian haram dalam zat memakannya. Nabi Muhammad SAW juga menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, serta hewan yang buas, bertaring atau yang memiliki kuku tajam. Adapun minuman haram, pada dasarnya setiap minuman itu halal kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan, merusak akal dan membahayakan. Minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi, baik sedikit ataupun banyak. Dalil tentang minuman haram terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sekarang kita akan membahas jenis daripada minuman haram. Yang pertama, segala jenis minuman yang bukan. Yang kedua, air atau minuman yang terkena najis. Yang ketiga, air susu dari hewan yang haram untuk dimakan. Yang keempat, segala minuman menjadi minuman keras. Yang ketiga, terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam, sebagai muslim kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, mengonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapatkan manfaat. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram dapat mendatangkan mudarat. Sedangkan manfaat mengonsumsi makanan halal, yang pertama menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terpelihara daripada penyakit. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Dampak dari amal dan ibadah tidak diterima. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa. Sedangkan poin yang terakhir, merusak amal-amal soleh. Sekarang ibu akan membuat kelompok, yang mana dalam kelompok tersebut bagi anggota kelompok harus saling berdiskusi dan musyawarah. Coba semuanya diskusi tentang masalah kelompok yang di kelas. Semuanya kompromi.
haram menyehatkan tubuh dan jiwa. Ya, terima kasih kepada kelompok C dan kepada kelompok B. Kenapa kita harus memakan makanan halal? Karena makanan halal dapat menyelamatkan tubuh dan membuat tubuh kita itu lebih baik. Ya, terima kasih buat teman-teman kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok D ingin bertanya kepada kelompok A. Sebutkan dalil dari memakan dan minuman halal. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 tentang halal dan haram adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u Ya, terima kasih kepada teman kita yang telah menjawab pertanyaan daripada kelompok D. Ya, mana semangatnya? Baik, ibu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi berdasarkan